Ya, ini kita masuk ke matriks ya. Nah, ini matriks penjumlahan. Nah, ini untuk sifatnya. Sebenarnya matriks penjumlahan dan kurang-kurangan itu, pengurangan itu sama aja. Tinggal tandanya aja nanti kita ubah gitu ya. Jadi ini untuk sifatnya kalau misalkan mau dipelajari gitu. Nah, untuk matriks kan kalau matriks penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya kita harus perhatiin baris dan kolom dari si matriksnya. Ini kan baris dan kolomnya 3 kali. Ini kan kolom. Nah, ini kan baris. Nah, di sini kan barisnya ada 3. Nah, kolomnya ada 3. Nah, yang B itu barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, syarat dari perjumlahan ini dia harus punya baris dan kolom yang sama. Nah, A dan B itu punya baris dan kolom yang sama. Jadi kita bisa menjumlahkan matriks tersebut. Nah, langsung aja matriks A-nya kan 3 min 1 6 0 2 5 4 2 min 4 ditambah sama 0 min 5 min 3 min 5 min 3 2 4 ini 4 0. Jadi untuk A tambah B kita hanya perlu menjumlahkan aja. Nah, 3 ditambah 0 berarti 3, 0 dikurang 5 min 5, 4 dikurang 3 1. Untuk baris kedua min 1 dikurang 5 itu min 6, 2 ditambah 2 itu 4, 2 ditambah 4 6, dan untuk ini 6 dikurang 3 hasilnya 3, 5 ditambah 4 itu 9, min 4 ditambah 0 itu hasilnya min 4. Jadi nanti matriks A ditambah B itu sama dengan ini. Nah, untuk pengurangannya sama kayak tadi, jadi kita cuma ganti tandanya aja. 3 0 4 min 1 6 2 5 4 dikurang sama 0 min 5 min 3 min 5 2 4 min 3 4 dan 0. Ntar kita tinggal kurangin aja. Jadi matriks A dikurang B itu sama dengan 3 dikurang 0 itu 3, 0 dikurang 5 ini kan min, ada min juga di sini jadi plus 5, 4 min 3 jadi plus kan 3-nya, terus 7 min 1 min 5 itu hasilnya kan berarti min 1 ditambah 5, min 1 tambah 5 berarti 4, 2 dikurang 2 itu 0, 2 dikurang 4 min 2, 6 dikurang min 3 itu 9, min 3 nya jadi plus, 5 dikurang 4 itu 1, min 4 dikurang 0 hasilnya min 4. Jadi matriksnya adalah ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke matriks perkalian. Nah, untuk syarat matriks perkalian itu berbeda dengan penjumlahan. Kalau tadi penjumlahan baris dan kolomnya antara matriks satu dan lainnya itu harus sama. Kalau untuk matriks perkalian yang harus sama itu adalah, ini kan kita nyebutnya baris, ini kolom gitu. Ini juga sama baris, ini kolom. Nah, kalau yang untuk perkalian itu kolom yang di A itu harus sama dengan baris yang di B gitu. Nah, misalkan ada contoh nih. Nah, ini nanti keluarannya adalah C sama dengan dengan ukuran matriksnya M dikali R, yang mana nanti baris yang ini dan kolomnya nanti yang ini hasilnya. Misalkan di sini 2, di sini 1, maka bentuk matriks C-nya itu adalah 2 kali 1 gitu. Nah, ini misalnya ada soal. Ini kan
Ini matriks 3 kali 3. Nah, yang ini kan barisnya 3 kolom 1, berarti kan 3 kali 1. Nah, di sini kira-kira dia akan menjadi sebelum dia menentukan bentuk matriksnya, kita ketahui dulu ini bisa nggak dikaliin. Nah, di sini kan barisnya dia 3. Nah, di situ kan M harus sama dengan N. Nah, di sini N-nya adalah 3, di sini M-nya ada 3, berarti dia bisa dikaliin. Nah, nanti bentuk matriks A kali B itu berapa sih? Nah, kita pakai ini nih, C M kali R. Di sini kan M-nya 3, ya. Nah, di sini kan R-nya 1, berarti nanti bentuk matriksnya matriks A, misalkan nanti soalnya itu A dikali B. Berarti matriks A dikali B itu sama dengan bentuk matriks 3 kali 1. Nah, langsung aja kita kerjain ya. Nah, misalkan A itu 6 min 2 min 2, 10 min 3 1, min 10 5 1, terus dikali dengan B itu 5 1 2. Nah, kita ngaliinnya, jadi nanti A dikali B sama dengan 6 kali 5 30, ya, ditambah min 2 kali 1 berarti min 2, min 2 dikali 2 berarti min 4. Yang ini kali lagi 10 kali 5 50, min 3 kali 1 ditambah min 3, 1 dikali 2 ditambah 2. Nah, yang ini sama min 10 kali 5 min 50 ditambah 5 dikali 1 5, 1 dikali 2 2. Nah, nanti kita tinggal jumlahin aja nih, berapa nilainya? 30 dikurang 2 dikurang 4, berarti kan ini min 6. 30 dikurang min 6 itu hasilnya 24. Nah, ini 50 dikurang 3, 50 kurang 3 kan 47. 47 ditambah 2 itu nilainya 49. Nah, min 50 ditambah 5 ditambah 21, 5 ditambah 21 kan 26, berarti min 50 ditambah 26 hasilnya adalah ini 2, maaf, ini bukan 21, ternyata ini 2. Nah, jadi 5 ditambah 2 ini kan 7. Nah, 7 dikurang min 50 berarti hasilnya adalah min 43. Min 43. Nah, jadi nanti matriksnya adalah 24, 49, min 43. Nah, bentuk matriksnya itu adalah 3 kali 1, jadi benar. Nah, untuk soal selanjutnya ini ada matriks lagi. Nah, ini kan matriks A 3 kali 3. Ini matriks B ini kolomnya 3, barisnya 1. Berarti baris kali kolom 1 kali 3. Nah, di sini sebelum kita kaliin, kita cek dulu dia bisa dikaliin atau enggak, gitu kan. Dia masuk ke syarat perkalian atau enggak. Nah, di sini kan M-nya 3. Sedangkan di sini N-nya 1. Nah, syarat yang di sini itu baris yang di sini, baris yang di A itu harus kolom yang di A itu nilainya harus sama dengan yang di baris yang di B. Nah, di sini kan M-nya N-nya 3. N-nya 3. Ya, N-nya 3. Nah, di sini N-nya itu 1. Nah, berarti dia enggak bisa dikaliin. Nah, jadi perkalian matriks A dan B yang ini itu tidak bisa. Jadi nilainya enggak ada karena matriksnya enggak memenuhi syarat perkalian dari matriks. Jadi kita enggak perlu ngaliin matriks tersebut gitu.
Nah, kita masuk ke transpose matriks. Nah, transpose matriks itu sederhananya kita hanya mengubah baris ini jadi kolom, baris ini jadi kolom dan seterusnya. Ini kan matriksnya 3, 0, 4, min 1, 2, 2, 0, 5, min 4. Nah, berarti kalau transposnya semua baris yang ada di sini kita jadikan kolom. Jadi bentuknya nanti 3, 0, 4, baris yang ini itu jadi kolom yang di sini, terus yang ini juga jadi kolom, jadi min 1, 2, 2, terus yang ini juga jadi kolom, jadi 6, 5, min 4. Nah, ini adalah A transpose dari matriks A tersebut. Nah, kita masuk ke matriks 2x2. Kita masuk ke determinan, yang mana nanti itu ada determinan matriks 2x2 sama determinan matriks 3x3. Nah, untuk determinan matriks 2x2 itu kita hanya kalikan silang aja A11 ini dengan A22, terus nanti dikurang sama A12 dikali dengan A21. Nah, kalau untuk matriks 3x3 itu nanti pakai cara ini juga bisa, yang mana kita ambil baris 1 kolom 1, berarti kita tutup kolom 1, baris 1 ditutup, berarti nanti kan sisanya A22, A23, A32, A33. Nah, terus kita ambil lagi baris 2, terus nanti baris 2 nya ditutup sama kolom 1 ditutup, jadi sisa A12, A13 yang kayak gini, A32, A33. Terus selanjutnya kita pakai yang baris 3 kolom 1, berarti kita tutup baris 3, tutup kolom 1, jadi sisanya A12, A13, A22, A23 sama kayak yang di rumus. Nah, ini jangan lupa, ini sebenarnya plus minus plus. Nah, ini ada soal matriks 2x2, matriks B 2, 5, 4, 6. Nah, berarti kalau untuk cari determinannya kita tinggal kali silang aja determinan dari 2, 5, 4, 6 itu. Untuk cari determinan B itu kita cuman kali silang aja nih, 2 kali 6 terus kita kurang sama 5 kali 4 sama dengan kan 12 dikurang 20, jadi nilainya adalah min 8. Nah, jadi determinan B itu nilainya min 8. Nah, kita masuk ke determinan C. Kan berarti determinan dari C itu sama dengan kita langsung aja pakai rumus yang ini ya, yang sebelumnya. Nah, jadi kita ambil kolom 1 baris 1, 2 kan. Berarti plus 2. Terus langsung tutup nih baris 1 kolom 1. Jadi sisa 2, 1, 2, min 2. Min 2. Nah, minus kita ambil yang ini. Berarti dalam kurung min 2, determinan ini kita tutup, kolom 1 ditutup, jadi sisa 1, 2, 2, min 2. Nah, untuk yang ketiga positif, berarti kita ambil yang ini, 1 dikalikan determinan, ini kita tutup, baris 3 ditutup, kolom 1 ditutup, jadi sisa 1, 2, 2, 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita determinanin dulu. Jadi determinan C itu sama dengan kan plus 2 dalam kurung 2 dikali min 2 2 dikali min 2 kali 2, berarti kan min 4 dikurang dengan 2 dikali 1, 2 tutup kurung. Ini kan minus dikaliin ke min 2 jadi plus 2. Terus kita determinanin yang ini min 2 kali 1 itu min 2 dikurang
2 kali 2 min 4 ditambah, ini kan 1, jadi nggak usah ditulis lagi, langsung aja determinan 1 dikali 1, 1 dikurang 2 kali 2, 4. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita operasiin aja. Jadi determinan C itu sama dengan 4 dikurang 2 itu kan min 6. Min 6 dikali plus 2, jadi min 12. Ini sama, min 2 dikurang 4 kan min 6, ditambah dikali dengan plus 2, jadi min 12. Nah, yang ini plus 1 dikurang 4 kan min 3, berarti tulis aja min 3. Nah, hasilnya ini 24 tambah min 12 tambah min 12 dikurang 12 itu min 24 dikurang 3 sama dengan min 27. Nah, ini nilai determinan dari si C. Nah, selanjutnya kita masuk ke determinan cara Cramer. Biasanya kalau Cramer ini dia soalnya bentuknya fungsi. Nah, dari fungsi ini nanti kita harus cari determinan si X sama determinan si Y. Caranya kita buat soal ini ke dalam bentuk matriks dulu. Nah, dimisalkan kita buat ini matriks A. Berarti susunannya ini adalah matriks 2 kali 2. Karena di sini kan langsung aja kalau mau buat matriksnya. Di sini 2, di sini min 5, sini 4, sini 6. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini kita misalin dia matriks B gitu. Jadi 2, 3 sama min 2. Nah, untuk cari X sama Y itu nanti rumusnya adalah X itu sama dengan determinan dari A1 dibagi determinan A. Nah, untuk Y itu determinan A2 dibagi dengan determinan A. Nah, berarti kita harus cari matriks A1, matriks A2 sama determinan masing-masing matriks. Nah, langsung aja kita buat matriks A1. Matriks A1. Nah, di sini kan kita punya 2, 3 sama min 2. Nah, untuk buat matriks A1, 2, 3 min 2 ini menggantikan kolom 1 yang ada di matriks A. Jadi nilainya 2, 3 min 2, terus kolom 2-nya tetap min 5, 6. Nah, inilah matriks si A1. Nah, untuk matriks A2 sama aja, tapi yang matriks B ini menggantikan kolom 2 yang ada di matriks A. Jadi nilai matriks A2 itu 2, 4, 2, 3 min 2. Nah, kalau udah kayak gini kita udah dapat A1, A2. Jadi kita cari determinannya. Pertama, determinan A kan matriksnya 2 min 5, 4, 6. Berarti matriksnya 6 dikalikan 2, 12 dikurang min 5 kali 4. Min 5 kali 4 kan min 20 kan. Nah, jadi nanti 12 min dikalikan min 20 jadi plus, maka nilainya adalah 32. Nah, untuk determinan A1, kita tulis matriksnya 2, 3 min 2 min 5, 6. Nah, nanti 23 dikali 6 itu nilainya 138 dikurang min 5 dikali min 2 itu 10. Jadi hasilnya 128. Nah, untuk determinan A2
2, 4, 2, 3, min 2 sama dengan, ini kan 2 dikali min 2 itu min 4, 23 dikali 4 itu nilainya min 92. Nah, jadi hasilnya adalah min 96. Nah, ini kita udah dapat ketiga determinannya. Langsung cari X. X kan sama dengan determinan A1. Determinan A1 dibagi determinan A. Nah, determinan A1 itu nilainya 128 dibagi dengan determinan A yang 32 nilainya. Jadi hasilnya 128 dibagi 32 itu 4. Y determinan A2 min 96 dibagi determinan A1 32. Jadi nilainya min 3. Nah, kita udah dapat determinan dari X sama Y-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke inverse Gauss-Jordan. Nah, inverse Gauss-Jordan itu biasanya lambangnya gini. Jadi nanti si matriks E ini kita sandingkan dengan matriks identitas 19, 0, min 1, 2. Terus di sampingnya ada matriks identitas yang mana dia selang-selingnya itu 1, 0, 0, 0. Nah, inverse Gauss-Jordan ini kita harus buat si matriks identitas itu ada di ruas kiri dengan cara kita kalikan dengan angka atau nanti kita jumlahkan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih mana sih yang bisa kita ubah barisnya. Nah, kalau dari soal ini itu kita bisa ngubah baris 2 yang mana nanti kita ilangin 4-nya ini dengan cara kita kalikan dengan baris yang ada di baris pertama. Nah, jadi nanti notasinya itu baris 2, row 2 kita tambah dengan 2 dikali row 1. Jadi semua baris yang kedua ini ditambah dengan 2 dikali baris 1. Caranya, nah ini kita tulis lagi aja 1, 2, min 9, 0, min 1, 2, karena kan kita nggak gunain baris 1 dan 3, kita cuma ubah baris 2. Jadi R2 nih, min 2 ditambah 2 dikali R1, 0 kan, min 2 ditambah 2 dikali 1, jadi kan nilainya 0. Nah, yang ini min 4 R2 min 4 ditambah 2 dikali dengan 2 di baris 1, jadi min 4 ditambah 2 dikali 2, min 4 ditambah 4 nilainya kan, jadi sini 0. Nah, yang ini 19 ditambah 2 dikali R1, 19 ditambah 2 dikali min 9, nilainya adalah 18 kan, berarti 19 dikurang dengan 18 karena udah dikali 2 sama yang ini, hasilnya 1. Nah, ini sama kayak tadi ya caranya yang sebelah sini. Jadi nanti dia 2 kan, R2 nya 0 ditambah 2 dikali 1, 2, R2 nya di sini 1 ditambah 2 kali 0, 0. Ini nilainya, oh salah, ini 1, maaf, ini 1, ini 0 kan, 1 ditambah 2 kali R1 jadi 0, ini 0. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan kita lihat lagi nih, ini kan bentuknya bisa nih kita ubah jadi ke baris 3. Kita tuker barisnya, ini bisa kita tuker karena supaya nanti enak ke bawahnya.
Nah, jadi R2 kita pindah ke sini, R3 kita pindah ke atas. Jadi nanti matriksnya min 1, 2, min 9, ini 1, 0, 0. Nah, ini kita ubah jadi, yang ini kita ubah jadi baris 2. Jadi kan naik ke atas, min 1, 2, 0, 0, 1. Yang ini kita turunin jadi 0, 0, 1, 2, 1, 0. Nah, ini kan udah dapet nih, istilahnya tinggal kita nolin yang bagian ini sama ini, terus min 1-nya ini kita jadiin plus 1. Kita cuman manipulasi yang ini aja nanti. Selanjutnya yang bisa kita mainin lagi itu di baris 1 dengan cara R1 ditambah 2R2. Nah, baris 1 ditambah 2 dikali R2. Nah, cara kita tulis dulu baris 2-nya. 0, min 1, 2, sama 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0. Nah, baris satunya kan mau kita ubah. Nah, R1 ditambah 2R2. Jadi nanti nilainya adalah tetap 1 kan. Nah, yang ini jadi 2. Oh, salah, yang ini jadi 0. Kan R1 ditambah 2R2. 2 ditambah 2 dikali min 1. Ini kan 0. Terus ini nanti jadi min 5. Ini jadi ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 2. Pokoknya nanti kita jumlahin aja baris 1 ditambah 2 dikali baris 2. Nah, selanjutnya baris mana lagi sih yang bisa? Nah, baris 1 ini masih bisa nih, kita ilangin dulu min 5-nya dengan cara yang baris di 3 ini kan punya 1, berarti nanti kita kaliin dia dengan 5 supaya nanti 5 yang di atas ini jadi 0, karena kan kita mau buat matriks identitas. Nah, jadi baris 1 ditambah 5 dikali baris 3. Nah, jadi nilainya ini kita tulis lagi aja yang baris 2 karena nggak diapa-apain. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0. Nah, baris 1, R1 ditambah 5R3, 5R3-nya kan 0, berarti langsung aja ini 1. Ini 0 ditambah 5 dikali 0, di 0. Ini 5 ditambah 5 dikali 1, berarti kan min 5 plus 5 kan. Nah, jadi ininya 0. Nah, R1, 1 ditambah 5 dikali 2, berarti sini 11. Nah, ini 0 ditambah 5 kali 1, berarti hasilnya di sini 5. Nah, ini 2 ditambah 5 kali 0, hasilnya 2. Nah, ini kan udah nih, kan matriks identitas kan tinggal kita ilangin aja nih. Ini 2 di sini sama min 1-nya kita ilangin. Nah, kita ilangin dulu 2 di sini dengan cara di sini kan masih ada 1, berarti baris ketiga ini nanti kita kali 2, terus kita kurangin sama baris 2. Nah, jadi R2 itu dikurang dengan 2R3. Nah, jadi kan nanti nilainya ditulis aja 0, 0, 1, 1, 1, 5, 2, 2, 1, 0. Nah, 0, R2 0 dikurang 2 dikali 0, di 0. Min 1 dikurang 2 kali 0, min 1. 2 dikurang 2 dikali 1, ini kan 0 kan.
Nah, ini 0 dikurang 2 dikali 2. Berarti di sini nilainya nanti min 4. Nah, ini 0 dikurang 2 dikali 1. Min 2. Ini 1 dikurang 2 kali 0. Nilainya 1. Nah, udah nih, ini sebenarnya udah matriks identitas. Tapi di sini masih minus 1. Jadi kita bisa ilangin minus 1 ini dengan cara R2 baris 2 itu kita kalikan dengan min 1. Nah, jadi nanti nilainya kan 1, 0, 0, 11, 5, 2 itu kan kali min. Ini 0 tetap, ini jadi 1, ini 0, ini jadi 4, yang di sini jadi 2, yang di sini jadi minus 1, minus 1, minus 1, ini jadi 0, 0, 1, 2, 1, 0. Nah, di sini matriks identitas udah di sebelah kiri, berarti udah selesai nih inversnya. Nah, berarti nilai inverse dari matriks A itu adalah yang di sebelah kanannya ini. Berarti A inversenya itu nilainya ada yang di sebelah kanan ini. 11, 5, 2, 4, 2, ini 1, 2, 1, 0. Nah, untuk ngebuktiin pengerjaan kita benar atau enggak, itu bisa kita pakai A dikali A inverse. Itu hasilnya harus matriks identitas, yang mana nanti kalian kaliin matriks A yang di situ sama inverse matriks yang di sini, itu nilainya harus matriks identitas ini, baru pengerjaan yang kita kerjain itu nilainya benar. Kita masuk ke inverse lagi, tapi di sini inverse-nya kita nggak pakai Gauss-Jordan, jadi langsung pakai rumusnya aja, yang mana rumusnya 1 per determinan A dikali kofaktor A transpos. Nah, kita cari dulu kofaktor A-nya. Nah, kofaktor A-nya itu kita cari dengan cara di sini nanti kita buat dulu plus, minus, plus. Nah, ini nanti kita isi dengan determinan. Determinan dari baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 kita tutup baris 1, kita tutup kolom 1. Jadi nanti kan hasilnya min 1, 1, 3, 4. Nah, gitu juga seterusnya. Ini nilainya minus. Nah, ini kan berarti baris yang ini. Kolom 2 baris 1. Berarti nanti ditutup yang bagian ini sama kolom 2, sisanya 3, 1, min 1, min 1, 4. Nah, gitu juga seterusnya. Nah, ini berarti kan positif. Nah, ini nilainya 3, min 1, min 1, 3. Nah, ini nilainya 1, 2, 3, 4. Pokoknya nanti tinggal ditutup aja sesuai baris sama kolomnya. Ini plus, selang-seling, min 1, 2, min 1, 4. Nah, ini minus, min 1, 1, min 1, 3. Nah, yang ini positif, berarti 1, 2, min 1, 1. Terus minus, min 1, 2, 3, 1. Positif, determinan dari min 1, 1, 1, 3, min 1. Nah, kalau udah kayak gini nanti kita cari aja determinan dari setiap baris sama kolomnya. Nah, nanti diperoleh nilai kofaktor A itu sama dengan 7, min 7, min 13, 8, 2, min 2, 2, 3, 7, min 2.
Nah ini kan baru kofaktor. Nah kita harus cari kofaktor A transposnya. Nah jadi nanti kofaktornya itu, kofaktor transposnya min 7, 2, 3, min 13, min 2, 7, 8, 2, min 2. Itu kelas nggak sih? Nah, udah itu kita cari determinan si A. Determinan si A. Determinan si A itu langsung aja ya, kan tadi sebelumnya udah dijelasin. Nilainya 1, 1, 3, 4. Ini jadi minus 1. 3, 1, min 1, 4. Ini positif 2. 3, 1, min 1, 3. Nah jadi determinan A-nya setelah dioperasikan itu nilainya 10. Jadi 10. Nah jadi A inversnya sama dengan 1/10 dikali kofaktor A transposnya 7, 2, 3, min 13, min 2, 7, 8, 2, min 2. Jadi nilainya nanti tinggal dikaliin ke dalam aja, min 0,7. Yang ke sini. Min 0,7, 0,2, 0,3, min 1,3, min 0,2, 0,7, 0,8, 0,2, min 0,2. Nah ini nilai dari inversnya.